Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunia. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Cimaga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari sekolah saya sendiri. Ibu ya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan karena ini adalah merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual ya dari modul 3.1. Untuk itu, mangga sebelum dimulai sesi wawancara gitu Ibu, silahkan Ibu memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan. Perkenalkan, saya Dewi Fitria, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimaga. Yang pada kesempatan ini adalah bagian dari memang tugas harus melayani, ya bahkan memotivasi kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti CGP ya. Seperti itu. Baik, terima Dan kasih. ini juga bisa menjadi inspirasi buat guru-guru yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk hari ini temanya adalah tentang pengambilan keputusan Ibu ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin begitu. Baik Ibu, nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan terkait dengan dilema etika gitu ya di sekolah kita gitu, seperti itu. Jadi mungkin nanti saya minta tolong untuk ada tanggapannya gitu. Iya. Baik. Langsung aja Ibu. Iya. Tapi mungkin the first time-nya Bu Haji bisa memaparkan juga ini sebagai materi yang kemudian nanti bisa dipahami oleh banyak orang. Yang Bu Haji maksud dengan dilema etika yang Bu Haji pahami seperti apa? Ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dilema etika, berarti kita berbicara tentang permasalahan di lapangan ya, terutama di sekolah kita ya, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benarnya. Jadi artinya kan ada permasalahan itu kan ada dua ya, satu permasalahan yang dua yang terjadi dari dua sisi gitu ya. Iya. Nah, dan dua sisi itu sama-sama benar gitu. Nah, Baik. itu diputuskan seperti itu. Memang permasalahan seperti itu tuh tidak hanya bisa kita hadapi di lingkungan formal, bisa aja dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dua hal yang sama-sama benar, kemudian kita harus memutuskan. Ya. Kalau dua-duanya benar, saya berpendapat maka yang harus diambil langkah pertama adalah yang paling mendesak. Dua-duanya benar berarti dua-duanya penting. Ya, Tapi dalam kita memutuskan kan penting, mendesak itu kan ada penting di sana, tapi juga ada urgensi. Gitu. Jadi untuk dilema etika ini, kalau kita dihadapkan pada dua kasuistik ya yang bernilai benarnya sama, maka pilihlah yang paling mendesak harus diputuskan. Jadi itu identifikasi dari dilema etika Iya. ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang permasalahan kan tidak hanya dilema etika ya, ada Iya. satu lagi yang dikategorikan dalam bujukan moral Oke, gitu. mungkin saya berikan contoh ya. Kalau dalam sehari-hari nih, misalnya kita nih terlambat ke sekolah, kita tergesa-gesa ke sekolah. Kalau di sisi yang lain di pinggir jalan kita menemukan seseorang mengalami kecelakaan. Kan kita juga kalau ke sekolah itu terlambat salah ya. Artinya kita mengambil langkah maksudnya tergesa-gesa itu juga benar karena takut terlambat. Tetapi kalau kita menolong orang juga benar kan. Masa kita biarkan dia dalam kondisi butuh pertolongan. Nah, saya kira di situ kita diuji. Mana yang kita dahulukan? Tolonglah orang itu. Mungkin dia nyawanya hampir melayang. Kita cuma sekedar terlambat aja. Misalnya kayak gitu sih. Iya, Kasus. betul sekali ya. Itu adalah merupakan salah satu contoh ya dari dilema etika gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara dilema etika di sekolah kita nih kebanyakan permasalahannya adalah itu ya, ya dilema etika ya. Iya. Kalau untuk bujukan moral sepertinya jarang ya. Jarang sih. Karena kalau bujukan moral udah Gampang ya. langsung salah cut gitu kan. langsung kita bisa milih mana yang Oke, harus. ya seperti prioritas. itu. Ya. Nah, kalau tadi misalkan Ibu tadi memberikan contoh ya permasalahan ya berkaitan dengan dilema etika gitu ya, dua kasus yang kita anggap sama-sama benar dan sama-sama punya nilai kebajikan begitu Iya. Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini ya, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana tadi dilema etika, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya itu memiliki nilai kebajikan gitu, seperti itu. Baik, yang pertama tentu kita punya SOP penanganan kasus, lakukan sesuai dengan standar operasionalnya. Yang kedua kolaborasi, lakukan hierarkinya, ditangani dulu oleh siapa, tingkat kerumitan masalahnya seperti apa. Jadi dengan kolaborasi itu juga untuk kemudian kita mengambil keputusan terbaik. Jadi tingkat kadar berat masalahnya seperti apa, lalu siapa aja yang harus terlibat. Jadi itu yang dimaksudnya nanti. Lalu kita ambil keputusan. Baik, jadi tidak gegabah sih. Tidak gegabah ya. Diberikan peringatan ya. Mungkin contoh kasus ini misalkan siswa kita melakukan pelanggaran, dia ringan, sedang, berat nih. Terus berikutnya berlaku surat peringatan, pemanggilan, pendekatan personality mungkin. Karena kita adalah guru ya, dan mereka adalah SDM. Notabene sebenarnya mereka itu kan generasi penerus kita. Jadi tidak seperti kita menghadapi benda mati ya. Nah, gitu. Jadi bisa kolaborasi orangnya, bisa kolaborasi metodenya. Berarti langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya kita lalui, tidak langsung keputusan begitu ya, just begitu, seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk permasalahan yang real gitu, yang pernah Ibu alami di sekolah kita gitu, seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan gitu selama ini? Ada nggak contoh kasus saja gitu? Iya, banyak ya saya kira. Misalnya satunya, siswa yang sering tidak masuk ke kelas, salah satunya ya. Kan kalau tidak masuknya sekali, 2 kali cukup teguran lisan dari guru terhadap yang bersangkutan. Tetapi kalau sudah 3 kali atau lebih, kita udah harus melangkah, orang tuanya mungkin diberitahu bahwa anaknya sering tidak hadir ke sekolah. Khawatir orang tuanya taunya anaknya pergi ke sekolah, ternyata enggak. Nah, diadakan pemanggilan kan, pendekatan persuasif, lalu kita berikan rentang waktu, anak itu mengulang lagi enggak? Ya kan, kalau ternyata mengulang lagi, tetap kita juga ada prosedur yang harus ditempuh, berlaku SP 123 ya. Panggil lagi anaknya, kok kenapa mengulang lagi, pendekatan lagi, masih juga panggil orang tuanya lagi, diberikan sedikit penegasan, karena kita sekolah juga punya aturan gitu kan. Dan khawatir salah tindakan dari pihak sekolah itu akan mempengaruhi murid-murid yang lainnya mengambil sikap ya. Salah aja bisa salah efeknya, imbasnya berat kepada murid-murid yang lain. Nah itu dia. Jadi tidak boleh gegabah ya berhadapan dengan SDM ini. Nah, udah lihat ada perubahan positif enggak? Ini kan kasuistik ya, namanya juga masalah ya. Ternyata sudah diberikan yang 3 kali kesempatan, anak itu memang nggak ada komprominya. Ya sudah, peringatan terakhir sesuai dengan SOP yang kita miliki, bahwa kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, intinya khawatir menjadi contoh yang lain sehingga diikuti oleh murid-murid yang lain. Ya sudah, kita berikan peringatan terakhir orang tuanya, ini yang terakhir, surat keputusan yang ketiga, demi menyelamatkan banyak siswa yang lainnya yang notabene dalam pengasuhan kita. Dan harus ada persetujuan antara dengan orang tuanya, dengan muridnya, dengan pihak kita sekolah. Jadi kan tadinya kan ditangani oleh wali kelas, lalu oleh kesiswaan kan, dengan mereka berkolaborasi ya. Sampai kalau saya sendiri stylenya sih pengen juga tahu, on the topnya, puncaknya saya harus tahu, panggil tuh anak kalau emang udah 3 kali nih misalnya, atau mungkin di bisa aja sih ya, kalau itu masalah style leaders ya. Jadi kalau bisa aja di tahap pertama kita juga panggil anaknya, ibu pengen tahu, jadi sama-sama dikawal oleh banyak pihak gitu kan. Nah intinya kita tadi udah sampai yang ketiga ya. Ya sudah, ada orang tuanya, ada siswanya, bisa langsung juga berhadapan dengan kepala sekolahnya ya. Ibu benar-benar ini anak ibu tidak bisa dikendalikan. Ibu mungkin punya solusi, mungkin sekolah kami nggak bisa membina, mungkin ada tempat yang lebih baik daripada ini. Ya sudah, karena ini khawatir menjadi itu ya, contoh yang buruk buat yang lainnya, kami nggak bisa lagi membina anak ibu. Adakan persetujuan, kesepakatan, ya sudah selesai berarti. Jadi perjalanannya panjang, enggak ini ya langsung keputusan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi paparan dari ibu ya, berarti ibu istilahnya memperhatikan ya
memperhatikan siswa, artinya berpihak kepada siswa ya, itu yang pertama mungkin pada saat pengambilan keputusan ya. Karena Seperti kan itu. gini, kenapa perlu pemberian kesempatan? Kita tidak pernah tahu bahwa siswa itu mungkin punya permasalahan pribadi dengan temannya di kelas, atau dengan di lingkungan luar sana, atau mungkin dengan orang tuanya, yang kita tahu kan juga banyak anak-anak yang itu dia di rumah tidak bahagia ya dengan berbagai kasusnya. Ya, ujung-ujungnya harus bisa dipertanggungjawabkan ya, Bu, Harus ya. bisa dipertanggungjawabkan Seperti dunia itu. akhirat malah. Ya. Seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat Ibu, Ya. ini berkaitan dengan permasalahan secara umum ya, Bu, ya. Kalau tadi kan khusus ya, ada satu kasus begitu ya. Nah, sekarang secara umum nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika etika ini, dilema etika ini. Oke. Saya kira langkah-langkah tadi itu cukup efektif, efisiensi dilakukan karena memang prosedur seperti itu. Jadi secara umum juga menggunakan langkah-langkah menggunakan tadi ya. langkah-langkah itu gitu ya. Jadi kan kita menghargai posisi orang ya, sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi semua bekerja, Dilibatkan. ya, jadi semuanya tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi apa namanya? Jadi nggak tunggal pemutusnya. Betul ya. Apa namanya, yang pertama mungkin data-data bisa diambil dari itu. Sumber yang memang kita kumpulkan tadi ya. Jelas. Sehingga ketika Data di wali pengambilan keputusan, kelas, ya. berapa kali wali kelas memanggil anak, Oke, ya. oke. Terus berikutnya home visit mungkin. Terus berapa kali siswa berhadapan dengan BK, ya. Kan juga ada catatannya. Betul sekali. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kelima ini. Selama ini hal-hal apa saja gitu yang merupakan tantangan? Ada nggak tantangannya nih dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini? Ada, jelas ya. Pertama keinginan yang bersangkutan terkadang menghalangi pengambilan keputusan yang kita berikan. Bahkan saat keputusan sudah diberikan dan itu sudah disepakati bersama, karena namanya manusia bukan hatinya berubah-ubah, ya kadang masih juga datang untuk kemudian mencoba menggoyang, ya apa ya namanya, mencoba merubah, lobby ya, mengganggu konsistensi ya. kita ya. Sebenarnya pernah terjadi. Iya. Saat kita mencoba membuat keputusan anaknya tidak baik ya kan gitu, kan sudah diputuskan. Iya, betul. Masih juga melobi, itu kan tidak ini ya. Iya. Tidak baik sepertinya. Tapi kita juga tetap ya konsisten. Ya. Intinya konsisten ya Bu ya. Konsisten. Konsisten. Kalau sudah diputuskan maka konsisten. Itu ya. Tidak lagi rasa yang main, tapi memang aturannya harus seperti itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya Ibu, ada nggak waktu-waktu tertentu gitu terjadwalkan dari Ibu sendiri sebagai pemimpin gitu ya, berkaitan dengan sebuah penyelesaian dari masalah dilema etika? Kan masalahnya kan pertama fluktuatif jumlah siswanya ya, siswanya juga berubah-ubah, nggak terjadi pada orang yang sama ya kan. Terus waktunya juga fluktuatif, tidak terus-menerus. Kasus per kasus itu kan terjadinya tidak ini, waktunya itu artinya tidak berurutan, tidak periodik gitu. Artinya ya itu kan juga sesuatu yang tidak kita kehendaki, atau mungkin juga tidak semua kita kehendaki tapi terjadi begitu aja kan. Ya, artinya berarti ya kasus by kasus saja. Jadi kan prosedurnya gitu. Nanti guru yang bersangkutan kalau pas lagi ada pemanggilan wali kelas pertama tupis kan di jam istirahat atau di waktunya wali kelas. Nanti kalau harus dipanggil kan bikin surat, datang ke TU, lalu saya tanda tangani untuk pemanggilan. Ya seperti itu aja sih. Ya kan, jadi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke, itu maksudnya. Jadi tidak periodik tetapi sesuai kebutuhan. Memang harus segera diselesaikan. Baik. Tapi tidak dilambat-lambat, enggak. Secepatnya ya. Secepatnya. Efektif, efisien, ya kan? Karena wali kelas juga kan kesel kalau udah ini kan. Ini masa sih? Jadi sesuai ini aja urutan kasusnya. Mana yang duluan terjadi? Baik. Nah, pertanyaan yang ketujuh ini Ibu, ya. Ada tidak Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu ya, mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal yang mempermudah adalah pertama
karena kita ini selalu membangun kerjasama dan kolaborasi itu, tahap-tahapannya dilakukan step by step oleh semua pihak. Itu adalah hal-hal yang mempermudah sebenarnya. Jadi keputusan itu tidak diambil tunggal langsung oleh pimpinan, tetapi melalui itu dia musyawarah mufakat, tahapan-tahapan itu dilakukan. Itu saya pikir itu yang mempermudah itu. Jadi kan kalau udah semua orang bergerak, apalagi yang kemudian kita harus pertimbangkan. Kan di sini nih solusinya diperoleh seperti ini. Jadi nanti mapping ya. Jadi mungkin hal yang mempermudah itu adalah kolaborasi tadi itu. Jadi kita dengan kolaborasi itu mapping kerjasama ya. Ya, mapping kualitas kelas, bagaimana nih anak suka dipanggil apa belum, ya kan? Terus bagaimana ke BK sudah mencoba mengadakan pendekatan sudah, gitu kan? Kemudian maka saya kasih soal nanti laporan, ibu sepertinya ini udah sulit, gitu ya. Nanti anaknya dipanggil, saya suka pengen ketemu sih. Jadi hal yang mempermudah, sekali lagi kesimpulannya adalah kolaborasi, kerjasama, musyawarah untuk mufakat itu. Sehingga ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, ya, seperti itu. Baik. Yang terakhir mungkin Ibu, ya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira banyak pembelajaran mungkin ya yang bisa Ibu ambil gitu ya dari pengalaman Ibu pada saat mengambil suatu keputusan dilema etika. Apa yang bisa Pembelajaran yang bisa diambil ya itu dia. Ketika kita menghadapi kasus, segera selesaikan. Ya, berlarut-larut juga tidak baik terhadap sistem. Yang kedua, ya itu berarti bergerak untuk kemudian menyelesaikan kasus. Setelah tergerak, segera bergerak, memberikan instruksi. Wali kelas tolong panggil anaknya, selesaikan, lakukan tahapan-tahapan sampai home visit mungkin dan pemanggilan orang tua. Ayo kerjasama dengan kesiswaan dan BK. Laporkan hasilnya kepada ibu, itu ya. Lalu kalau hasilnya baik, alhamdulillah, anak itu baik tuh di kelas, ya kan. Tapi kalau hasilnya buruk, panggil anaknya, saya mau face to face. Apakah benar anak yang bersangkutan masih ingin di sekolah ini atau pengen udah nggak betah karena mungkin dia punya problem tersendiri. Nah, gitu kan. Jadi itu adalah pembelajarannya adalah ya tadi itu ya, segera tergerak untuk kemudian menyelesaikan kasus dengan cepat. Cepat dalam arti bukan tergesa-gesa ya, tetapi cepat diselesaikan tahapan-tahapannya. Lalu segera bergerak ke lapangan dengan berkolaborasi. Yang ketiga ya itu dia, bergerak, menggerakkan. Saya kira apa langkah-langkah yang saya ambil terinspirasi dari kurikulum Merdeka sebenarnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Siapa kemudian yang tergerak? Ya kepala sekolahnya tergerak, wali kelas, BK, siswa dan semua orang ya yang terlibat. Terus bergerak itu berarti mengambil langkah-langkah. Ya langkah-langkah persuasi, pemanggilan siswa, pemanggilan orang tua, pemvisit ya. Menggerakkan. Di dalam bergerak itu kan berarti menggerakkan banyak orang. Termasuk kita memanggil orang tua juga menggerakkan orang tua ke sini. Ya, jadi banyak hikmahnya ya Bu, banyak pembelajarannya yang ya. Bisa kita ambil ya. Tentunya semakin banyak permasalahan, semakin kita terbiasa dengan hal-hal yang bergerak, menggerakkan gitu ya. Betul. Seperti itu. Terbiasa menghadapi tantangan, bahkan nggak jarang siswanya kan juga ngambil tokoh dari masyarakat ke sini. Ya, kalau kitanya kan sudah kolaborasi dan sesuai SOP kan kita enak diskusi aja baik-baik, menyampaikannya juga baik-baik, tetap kita menghormati tamu ya seperti itu. Dan alhamdulillah kan saat itu juga pernah ada siswa kita yang bawa dari pihak desa gitu kalau tidak salah. Kita sampaikan nggak masalah. Biasa aja. Ya. Jadi baik Ibu, dari paparan tadi ya, Insya Allah ya dari dilema etika yang terjadi di sekolah kita ya, semua itu harus diselesaikan dengan beberapa tahapan sehingga terjalin suatu komunikasi yang efektif sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya Bu. Ya. Dan ada pembelajaran yang lainnya lagi sih ya, dalam arti ternyata ketika kita mengetahui berbagai kasus itu, nanti dikit aja ya. Masuk. Pak Agus, gimana?
mungkin terakhir ini selesai ini. Oke, jadi saya apa namanya? Jadi pembelajarannya bukan cuma ketika menghadapi kasus, tetapi setelah kasus berakhir dan anak itu mungkin ada keputusan apakah lanjut di sini atau keluar dari sini dan dia punya alternatif yang lain. Ada pelajaran penting juga buat kita semua. Kemudian kita mapping di kelas, setiap guru, setiap wali kelas dengan waktu yang kita kan juga punya alokasi waktu untuk wali kelas ya. Guru juga ketika mengajarkan ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan akhir ya kan, pembelajaran sambil kita lihat satu persatu murid-murid kita. Kan kita ini punya berbagai metode penilaiannya dari skala sikap dan lain-lain ya. Nah itu juga bagian dari mapping. Sebelum anak itu terlanjur dia melakukan kasus itu, mungkin pendekatan personalitinya. Jika kita di dalam kelas gunakan waktu seefektif dan efisien mungkin untuk pendekatan sebelum itu terjadi sebenarnya. Jadi pendekatan persuasi ya yang dilakukan. Baik Ibu, terima kasih wawancaranya, masukannya ya, dengan seperti ini bisa memudahkan tugas saya gitu seperti. Boleh nggak sedikit lagi? Dan juga kita pokoknya kita sebaiknya melakukan hal-hal yang sifatnya preventif. Menegur anak jangan sampai definisinya mempermalukan anak. Ya karena juga anak kita juga bukan anak kecil sebenarnya, mereka udah mencari jati diri ya kan gitu. Jadi saya kadang menemukan anak disebut dengan kejelekannya misalkan di lapangan yang terbuka ditonton banyak orang, itu adalah hal yang sangat memalukan. Kita bukan memperbaiki dia, tapi kita sedang mempermalukan dia. Bahaya. Ya. Kalaupun dia dipanggil ke depan, saya kayak waktu itu pernah manggil Ade ya. Dia kan sempat kaget kayaknya, tadi pernah enggak, sudah dibagiin aja ditanya. Kamu kelas berapa? Ya, di mana tinggalnya? Sedikit kasih surprise, bukan untuk mempermalukan kayak gitu ya. Ya, jadi jangan mengabaikan ini nilai-nilai kebajikan dan ya satu lagi tuh yang paling utama berpihak pada siswa ya, jangan sampai anak sebenarnya bukan berpihak pada siswa sih, berpihak pada kebenaran. Ya. Hanya kebenaran itu sifatnya universal, bukan kebenaran yang kita pikirkan berasal dari pikiran kita. Tetap sih sumber utamanya spiritual, religi itu kembali sih sebenarnya. Ya. Kalau kita berpikir kepada siswa juga nanti kepentingan siswa jadi yang penting. Artinya lebih memperhatikan hak siswa gitu ya, seperti itu, dan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa seperti itu kan. Ya. Salah satunya kan kenyamanan buat dia gitu. Tapi itu akan menjadi relatif nanti kalau kita memihak kepada siswa. Sebab kasuistiknya pernah kayak gini. Saat ada wali kelas yang dia udah baik gitu. Ya kan? Udah gini gitu ya, anaknya sekarang SMK kalahnya gitu. Ya kan udah Bu Ari udah kerja keras gitu. Kalau kita berpihak kepada siswa, siswanya kan maunya naik kelas. Itu contohnya maksudnya. Jadi tetap berpihak sih pada kebenaran. Jadi bahwa di situ kebenarannya qadarulahnya lagi ada di siswa, ya oke. Bahwa suatu saat mungkin kebenarannya memang adanya di guru nih pengambilan keputusannya, ya oke. Jadi tetap bukan objek yang kita menangkan, tapi kemudian kebenaran universal itu. Ya, jadi nilai kebajikannya ya. Hati nurani, logik diseimbangkan dengan kebenaran universal yang memang Allah ajarkan. Baik Ibu, terima kasih sudah panjang lebar ya kita berbicara, dan terima kasih sudah membantu dalam hal ini tugas saya sebagai CGP angkatan 9. Sekali lagi terima kasih ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu dan menginspirasi banyak guru. Oke, demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Timaga, sekolah saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.